hari ke-24 ya, untuk menjalani puasa. Masih lancar? Oke, semoga aja masih lancar ya. Dan ya, kembali lagi kali ini ya, di hari Senin malam, ada saya Ribut Awandi yang akan setia menjadi kawan Anda selama nanti sampai pukul 12 malam. Nah, di segmen yang pertama, dalam perjalanan Nalo Kota Batik seperti biasa, ada Senin Berbuku. Saatnya saya akan hadirkan buku ya kepada Anda. Wah, masih buku yang sama, The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Kita lanjutkan ke bab yang ke-10 ya. Nah, ini banget ya, buku ini keren banget sih menurut saya. Patut untuk kita baca gitu. Bab 10, judul judul babnya menabung uang. Nah, kira-kira apa sih yang mau dikatakan atau mau disampaikan oleh Morgan Housel dalam bab ini? Yuk kita simak aja langsung ya. Oh ya, gimana kabar Anda? Masih sehat ya? Masih seger? Ya semoga aja masih seger. Ya sorry kalau tadi harus ada sedikit kendala sedikit ya di perjalanan tadi. Wah luar biasa. Baik, saya lanjutkan ke bab ke-10. Kali ini saya ingin meyakinkan Anda agar menabung uang tak akan butuh waktu lama. Namun tugas yang aneh, bukan? Apa orang perlu diyakinkan agar menabung? Menurut pengamatan saya, ya, banyak yang perlu. Sesudah melebihi tingkat pendapatan tertentu, orang bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Mereka yang menabung, mereka yang tak berpikir bisa menabung, dan mereka yang tak berpikir perlu menabung. Ini untuk 2 kelompok yang disebut terakhir. Gagasan pertama, sederhana tapi gampang terlewat adalah bahwa membangun kekayaan itu tidak banyak berhubungan dengan pendapatan atau hasil investasi dan banyak berhubungan dengan tingkat tabungan. Ya, cerita singkat mengenai dahsyatnya efisiensi ya. Pada tahun 1970-an, dunia tampak seolah kehabisan minyak. Perhitungannya tak sukar. Ekonomi global menggunakan banyak minyak. Ekonomi global tumbuh dan jumlah minyak yang dapat kita ambil tidak mencukupi. Kita tak kehabisan minyak untungnya. Namun itu bukan hanya karena kita menemukan lebih banyak minyak atau bahkan menjadi lebih jago mengambilnya dari dalam tanah. Alasan terbesar kita berhasil mengatasi krisis minyak adalah karena kita mulai membuat mobil, pabrik, dan rumah yang lebih efisien penggunaan energinya daripada dulu. Amerika Serikat menggunakan 60% lebih sedikit energi per dolar PDB hari ini dibandingkan pada tahun 1950. Rata-rata jarak tempuh semua kendaraan persatuan bahan bakar ini sudah lebih tinggi sejak 1975. Ford Taurus 1989 sedan ya. Ini rata-rata bisa menempuh 7,7 km dengan bahan bakar 1 liter. Chevy Suburban ya 2019 bisa menempuh jarak yang sama dengan bahan bakar berjumlah sama, tapi mobilnya berupa SUV sangat besar. Nah, dunia menumbuhkan kekayaan energi bukan dengan menambah energi yang dimiliki, melainkan dengan mengurangi energi yang dibutuhkan. Produksi minyak dan gas di Amerika Serikat telah naik 60% dari tahun 1975. Sementara penghematan dan efisiensi sudah menambah apa yang bisa kita gunakan dengan energi itu sampai melebihi 2 kali lipat. Jadi mudah melihat mana yang lebih berpengaruh. Yang penting di sini adalah bahwa menemukan lebih banyak energi itu sebagian besar di luar kendali kita dan penuh ketidakpastian. Karena mengandalkan campuran geologi, geografi, cuaca, dan geopolitik. Namun menjadi lebih efisien dalam menggunakan energi itu sebagian besar berada dalam kendali kita. Keputusan memilih mobil lebih ringan atau naik sepeda ada di tangan Anda dan punya peluang 100% menaikkan efisiensi. Sama saja dengan uang kita. Hasil investasi bisa membuat Anda kaya, namun ampuhnya
suatu strategi investasi ya, dan betapa lama ampuhnya dan apakah pasar mendukung selalu tidak pasti. Hasilnya diselubungi ketidakpastian. Tabungan pribadi dan gaya hidup sederhana, penghematan dan efisiensi keuangan adalah bagian rumus uang yang lebih banyak bisa Anda kendalikan dan punya peluang 100% efektif sekarang maupun pada masa depan. Jika Anda memandang pembangunan kekayaan sebagai sesuatu yang akan memerlukan lebih banyak uang atau hasil investasi besar, boleh jadi Anda menjadi pesimis seperti orang-orang yang khawatir dengan energi pada tahun 1970-an. Jalan ke depan tampak berat dan tak bisa dikendalikan. Jika Anda memandangnya sebagai didorong sikap hemat dan efisien Anda sendiri, ya, nasib Anda akan lebih jelas. Kekayaan hanya kumpulan sisa sesudah Anda membelanjakan apa yang Anda dapat. Dan karena Anda bisa membangun kekayaan tanpa pendapatan besar, tapi tidak bisa membangun kekayaan tanpa tingkat tabungan tinggi, jelas mana yang lebih berpengaruh. Yang lebih penting, nilai kekayaan itu relatif terhadap apa yang Anda lakukan. Jadi, anggap Anda dan saya punya harta yang sama banyak. Dan umpamakan Anda investor yang lebih hebat daripada saya. Saya bisa mendapat hasil 8% per tahun, sementara Anda bisa mendapat hasil 12% per tahun. Namun, saya lebih efisien dengan uang saya. Anggap saja saya memerlukan uang setengah jumlah yang Anda perlukan agar bahagia. Sementara gaya hidup Anda naik secepat nilai aset Anda. Saya jadi lebih sejahtera dibandingkan Anda. Meski sebagai investor lebih payah, saya mendapat lebih banyak manfaat dari investasi saya walau hasilnya lebih kecil. Sama saja bagi pendapatan. Belajar berbahagia dengan lebih sedikit uang menciptakan kesenjangan antara apa yang Anda miliki dan apa yang Anda inginkan. Sama dengan kesenjangan yang Anda dapat dari pertambahan pendapatan, tapi lebih gampang dan lebih bisa dikendalikan. Tingkat tabungan tinggi berarti memiliki pengeluaran lebih rendah, dan pengeluaran lebih rendah berarti tabungan Anda bisa bertahan lebih lama ketimbang kalau Anda membelanjakan uang lebih banyak. Pikirkan itu dalam konteks berapa banyak waktu dan usaha yang dihabiskan untuk mencapai 0,1% performa tambahan investasi tahunan, jutaan jam riset, puluhan miliar dolar untuk upaya para profesional, dan mudah melihat apa yang berpotensi lebih penting atau layak dikejar. Ada investor profesional yang bekerja 80 jam per minggu untuk menambah 1/10% hasil, padahal ada 2 atau 3% beban gaya hidup di keuangan mereka yang bisa dikurangi dengan lebih mudah. Hasil investasi besar dan gaji tinggi itu menakjubkan bila didapat, dan ada orang-orang yang bisa mendapatkannya. Namun kenyataan bahwa ada banyak usaha yang diberikan ke satu sisi rumus uang dan sedikit yang diberikan ke sisi lain, ini merupakan kesempatan bagi kebanyakan orang. Lalu di atas tingkat pendapatan tertentu, yang Anda butuhkan hanyalah apa yang ada di bawah ego Anda. Ya, semua orang punya kebutuhan dasar. Kalau sudah terpenuhi, ada tingkat di atasnya, kebutuhan kenyamanan, dan di atasnya lagi ya, ada kebutuhan kenyamanan, hiburan, dan pencerahan. Namun belanja di atas tingkat materialisme tertentu yang cukup rendah sebagian besarnya adalah cerminan ego mendekati pendapatan, cara membelanjakan uang untuk menunjukkan orang bahwa Anda punya atau pernah punya uang. Pikirkanlah seperti begitu, dan Anda jadi tahu satu cara paling dahsyat untuk menambah tabungan bukan menambah pendapatan, melainkan menambah kerendahan hati. Bila Anda mendefinisikan tabungan sebagai selisih antara ego dan pendapatan, Anda bisa menyadari mengapa banyak orang dengan pendapatan lumayan menabung sangat sedikit.
Ada pergulatan harian melawan naluri untuk pamer sebanyak-banyaknya yang menyaingi orang lain. Orang dengan keberhasilan keuangan yang tahan lama tak mesti orang berpendapatan tinggi. Cenderung punya sikap tak peduli apa pikiran orang lain terhadap dirinya. Jadi kemampuan orang menabung lebih bisa dikendalikan daripada yang biasa diduga. Itu bagian pertama dari bab 10 ini. Saya akan masih lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Oke, terima kasih juga untuk Ferdian ya yang kirim informasi nih. Oke, ada Samsat Jateng tak diskon maka tak sayang gitu ya. Ada pemutihan pajak kendaraan bermotor 2025 nih. Jadi bayar pajak kendaraan tahun jalan dan ini bisa mendapatkan penghapusan semua denda dan pokok tunggakan plus denda tunggakan jasa raharja. Ini pelaksanaan kegiatannya mulai tanggal 8 April sampai 30 Juni 2025. Di mana nih? Mungkin di seluruh Samsat Jateng ya. Oke deh, terima kasih informasinya. Ada juga Mbak Dibyo kirim informasi juga. Thank you. Masih ditunggu informasi-informasi lainnya di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420091.